yaitu berita dari Aliando Syarif dan juga Prilly Latukonsina. Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui, benarkah Prilly dan juga Aliando sekarang sedang membuat sekarang sedang membuat lagu religi. Tapi mengapa benarkah mereka seakan berlomba-lomba? Dan pemirsa, iya benar banget. Iya, jadi dari sinetron kemudian mereka akan nyanyi. Iya benar sekali Kak. Kok seakan berlomba-lomba kayak gitu ya? Tapi benarkah Kak? Katanya Prilly itu dituding seakan-akan sedang berlomba-lomba juga dengan Aliando. Dan benar. Pemirsa, berikut liputan selengkapnya hanya di Was-Was. Sukses memerankan tokoh Digo dan Sisi di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, inilah kisah baru dari Aliando Syarif dan Prilly Latukonsina. Setelah sebelumnya sukses pula dengan lagu-lagu mereka, Ali dan Prilly akhirnya kompak lagi mengeluarkan lagu bertema religi. Ya, bulan suci Ramadan memang semakin dekat. Aliando dan Prilly tampaknya memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu ingin membantu umat Islam di tanah air selama bulan suci Ramadan dengan membawakan lagu bertema religi. Namun meskipun kompak memproduksi single bertema religi, Aliando justru sudah lebih memperkenalkan lagunya yang berjudul Hanya Kepadamu Itu di acara musik Inbox hari Senin kemarin. Lantas seperti apa lagu terbaru Aliando dan seperti apa pula aksinya menyanyikan lagu terbarunya di hadapan para penggemarnya? Oke, sekarang Ali ada di Inbox dan Ali alhamdulillah ngeluarin lagu single perdana untuk Ramadan yang judulnya Hanya Kepadamu. Ya ini untuk pertama kali di situ. Tentang apa yang manusia mau, tapi baik lagi apa yang manusia mau itu tetap Allah yang memutuskan. Oh belum, ini bukan hal yang kita. Kayak gini, seperti apa yang gue mau, ternyata itu bukan apa yang gue butuhin. Baik lagi, apa yang gue mau ternyata itu Tuhan yang memilih. Karena itu adalah takdir yang udah Allah kasih. Mungkin kita mau ini, gue dulu pengen banget jadi misalnya pemain bola. Sangat amat gue pengen banget jadi pemain bola. Gue latihan giat setiap hari karena itu yang gue mau. Tapi pada akhirnya semua berakhir di sini. Meski baru memperkenalkan single religinya lewat panggung Inbox, namun pasca Aliando tampil kemarin, respon positif pun bermunculan di dunia maya. Lalu benarkah lagu religi ini pun akan dijadikan sebagai salah satu theme song SCTV, terutama selama bulan suci Ramadan nanti? Untuk itu sih nggak tahu apa-apa, tapi yang pasti Ali hanya mengeluarkan yang maksimal, yang terbaik untuk semuanya. Responnya baru sempat lihat sedikit, ada yang suka lebih banyak suka. Alhamdulillah. Oke pemirsa, semoga lagu religi yang Ali launchingkan ini bisa diterima oleh masyarakat. Mohon maaf jika ada rasa keganjilan, tapi yang pastinya Ali akan melakukan itu dengan maksimal. Manusia hanya bisa inginkan, tetapi Allah yang menentukan segalanya. Pasrahkan hidup kita padanya. Hanya Allah yang berikan. Kau tempatku meminta. Berbeda dengan Aliando yang telah tampil memperkenalkan single religinya kepada penggemarnya, Prilly Latukonsina justru masih berkutat dengan proses rekaman. Kemarin di salah satu studio rekaman di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Prilly terlihat masih berjuang merampungkan proses rekaman lagunya yang berjudul Hidup Hanya Sekali. Halo pemirsa Was-Was, hari ini sebelum syuting aku mau rekaman dulu. Rekaman lagu religi gitu. Semoga lancar ya, doain terus. Dadah. Ibadahlah sekarang bukannya nanti, karena kita tak tahu kapan kan mati. Jangan lupa bersyukur yang Allah beri. Sempurnalah nikmat yang telah kita punyai.
Hidup di dunia ini hanya sekali, jangan sia-siakan hidupmu kini. Seneng banget karena aduh ini lagunya, ini bukan teras ya, ini lagunya cocok banget sama suara aku. Makasih loh. Maunya Kak apa Om nih? Mas deh. Mas, makasih ya Mas Ical. Karena kan aku kan tipe orang yang ceria gitu kan. Jadi walaupun Ramadan jangan bersedih-sedih lah. Ngajak orang ibadah tapi dengan cara yang ayo ibadah gitu kan. Jadi senang banget nyanyi ini juga dapet banget feel-nya gitu. Yep. Ikut mengeluarkan single religi seperti yang dilakukan Aliando, ternyata tidak hanya komentar positif yang diterima Prilly. Banyak penggemar Aliando khususnya lewat dunia maya nyatanya menuding Prilly hanya ikut-ikutan dengan sang idola mereka, Aliando Syarif. Lantas benarkah Prilly memang hanya ikut-ikutan? Ataukah proyek single religi yang siap dikeluarkan dalam waktu dekat memang sudah dijadwalkan jauh sebelum Aliando mengeluarkan single bertema religinya? Ya sebenarnya kalau orang bilang aku ngikut-ngikutin atau segala macam, sebenarnya ya enggak lah, karena scheduling aku untuk religi, scheduling aku untuk itu aku dulu, tanggal-tanggal launching itu semuanya sudah tertera di dalam schedule setelah aku tanda tangan kontrak. Enggak, cuma memang timingnya lebih dulu Ali, karena memang aku kemarin ada ada kesalahan teknis di rekaman yang pertama, jadinya harus rekaman ulang gitu. Iya, tolong deh buat orang di luar sana yang bilang aku sama Ali itu saingan, bilang aku sama Ali itu kompetitor atau segala macam. No, kita sahabatan, kita teman baik, kita nggak saingan, kita nggak balapan, kita hanya berkarya. Tapi karena kita menyukai bidang yang sama, jadi karya kita memang di bidang yang sama, di bidang musik, di bidang acting gitu. Di hari ulang tahunnya yang ke-19, tim Liputan 6 SCTV mendatangi seorang penonton setia Liputan 6 SCTV di Cianjur, Jawa Barat dengan memberikan kejutan mulai dari sekolah hingga ke rumah. Kisahnya simak sesaat lagi, hanya di Was-Was. Kayu gini, jadi nanti kalau ruang tamunya mau dibikin lebih urban, awas itu kayunya rusak, Sek. Gitu. Kalau kamu maunya rumahnya gimana? Gimana aja terserah kamu. Kok kamu terserah aku sih? Ya iyalah. Ruang tamu dan ruang keluarga akan dirombak habis, sementara kamar Raffi dan Gigi hanya sedikit saja diubah. Kamar sang ibunda, juga Nisa, Sana, serta para keponakan akan dibiarkan begitu saja. Setelah menunjukkan kamar-kamar anggota keluarganya, Raffi pun kemudian mengajak tim MNC Media ke kamar pribadinya dengan Gigi, serta calon kamar anak mereka kelak. Enggak, ini kan kebetulan ada yang desainin, jadi kita cuma bilang maunya gimana-gimana gitu ya. Mau ini, mau itu udah diisiin deh. Ini nanti wallpaper aja nih ganti. Tapi kalau ini juga kita belum naruh barang ke sini. Nanti TV ganti lebih besar, ya kan Sayang? Jadi kita juga baru tidur di kamarnya baru 2 kali ya? Iya. Ini baru 2 kali. Ini baru ghost spot nih yang masuk gitu. Karena ini kita udah dipilihin. Nanti ya sementara ini juga aku ganti wallpapernya aja. Tapi secara ini sih udah oke lah ya. Nah kalau ruang bayi nanti tuh rencana di sini, biar dekat sama kamar. Sini tapi masih belum, berantakan. Tadinya rencana mau dihancurin ini temboknya biar kamarnya gede. Tapi dipikir-pikir udahlah nggak usah lah. Raffi menginginkan sebelum Ramadan tiba, rumah harus sudah beres. Untuk itulah Raffi dan Gigi kini mulai berburu perabotan. Hari Minggu lalu, pasangan ini terlihat di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat untuk memilih furniture yang mereka inginkan. American klasik, tapi nggak terlalu American klasik banget. Kita juga ada modelnya campur-campur lah. Jangan warna ini cepet kotor. Tapi ini modelnya bagus. Aku pengen bikin ini nih di rumah, nanti pura-pura yang ada pembakaran api-api. Pura-pura aja ya. Yang penting kayak di luar negeri. Meski ikut turun tangan sendiri, Raffi dan Gigi tetap menggandeng desainer interior dalam menyelesaikan penataan ruang di rumahnya. Nih, yang ini nih. Nih, Gigi suka yang ini nih.
Aku pengen yang sofa ini di ruang tamu nanti, tapi L bentuknya bisa nggak? Bisa, yang ini emang bisa kita bikin jadi L, U, bisa dipanjangin juga. Habisnya kurang, kan ruang tamu kita gedean, kita harus panjang. Ya. Benar. Kalau kamar bayi gimana? Belum boleh. Belum boleh katanya, masih baru 7 bulan. Raffi dan Gigi nampak sangat semangat, apalagi banyak pilihan yang menarik hati. Gigi bahkan sampai lupa capek. Kondisi hamil tak mengurangi kelincahannya. Demi menyambut si buah hati dan rumah dengan kesan yang baru, Raffi rela turun tangan sendiri mengatur segalanya. Justru Gigi itu lagi hamil, nggak mau diam dia pengen jalan-jalan terus. Dan dia sendiri yang pengen pilih-pilih warna, dia pengen pilih-pilih desain. Saya juga nggak tahu nih, katanya anaknya kalau bawel gini cewek katanya, tapi dia nggak tahu juga ya. Pengen aja gitu turun tangan langsung, tapi juga karena kan kalau kita cari interior nggak ada konsultannya susah. Jadi aku maunya apa, Gigi maunya apa, nanti sama konsultannya sama Cici Valon dicari tengahnya, dan dia juga kasih referensi supaya memang matching. Pantas. Belum berusia 18 tahun, anak Abdi Sleng tidak boleh mendonorkan ginjalnya untuk sang ayah. Bahkan karena semangatnya yang tinggi itu, Abdi tidak ingin orang lain melihatnya sedang sakit, meski diketahui ia harus cuci darah seminggu 2 kali. Masih gitu ya, masih seminggu 2 kali, kemarin ya, Senin Kamis harus cuci darah. Nah, kalau dia tahu kita ngomong dimarahin gitu, karena orangnya nggak mau ngomongin gitu dia. Orangnya semangat sih, walaupun sakit nggak pernah share ke kita. Malah kita harus tahu fisiknya dia ya. Jalan bagi Abdi untuk pulih sebenarnya ada, yakni melalui putrinya yang memiliki darah serta kondisi ginjal yang identik dengan dirinya. Namun karena belum berusia 18 tahun, niat untuk donor ginjal itu pun terganjal. Abdi pun mencari jalan lain dan ditemukan kesamaan dengan keponakannya. Hal ini tentu membuat gitaris kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah 28 Juni 1968 itu bisa menampik uluran tangan banyak orang pintar. Ya, agaknya banyak orang pintar yang menjadi slaggers atau penggemar slang dan berusaha untuk menyembuhkan Abdi. Setiap hari disenin orang, bahkan banyak orang pintar yang ngantri. Ya, orang pintar tidak orang pintar ya. Ngantri mau sini kasih kesempatan saya ketemu Mas Abdi gitu. Saya yakin bisa nyembuhin itu banyak banget. Tak terasa ya pemirsa, 30 menit berlalu dan tibalah kita di ujung pertemuan. Semoga Anda puas dan bisa mengambil hikmah dari berbagai kisah selebriti yang kami sajikan tadi. Saksikan terus Gold Spot dari Senin sampai dengan Sabtu, kami hadir pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja hanya di RCTI, Kebanggaan Bersama Milik Bangsa. Saya Rosari, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.